Jadi pada hari ini aksi gerakan kita adalah aksi damai. Tidak ada provokasi hal apapun. Tidak ada anarkis apapun. Setuju? Kita menjaga marwah Karawang, bahwa kedaulatan Karawang kita jaga bisa lewat. Kita harus sejahtera di tempatnya sendiri, di rumah sendiri. Jadi saya minta tetap kita dengan tenang, dengan santai, dan yakin. Itu kunci kita. Karawang harus kondusif. Karawang harus aman, terkendali. Apapun bentuknya, potensi-potensi yang ada di Karawang harus dikelola oleh orang Karawang. Dan perlu saya sampaikan bahwa kegiatan aksi kita ini, kita bergabung dengan aliansi, di mana ada GMPI saudara kita, ada Laskar Merah Putih, Satria Banten PBNI, Gibas Jaya, Gibas Cinta Damai, beserta Kompak. Itu adalah keluarga besar kita yang akan menuntut pergerakan hari ini, di mana bahwa potensi-potensi Karawang ini jangan dibiarkan oleh orang Karawang. Kita tidak ada yang namanya di NK itu Japrem. Di aliansi itu tidak ada yang namanya Japrem. Tidak berlaku bagi kita semua. Tapi kita ingin usaha sesuai dengan aturan perundang-undangan, bahwa kita memiliki legalitas formal badan usaha yang jelas, yang benar, yang diatur oleh undang-undang. Sebagai kabupaten yang sering disebut-sebut kota industri terbesar se-Asia Tenggara setelah Kabupaten Bekasi, faktanya masyarakat Kabupaten Karawang malah masuk dalam daftar salah satu kabupaten yang miskin ekstrim di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diterima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Karawang pada tahun 2020, angka kemiskinan di Karawang mencapai 1.095.410 jiwa atau 8,26% dari jumlah penduduk Karawang yang mencapai 2,3 juta. Dari angka kemiskinan yang mencapai 1.095.410 jiwa tersebut, sekitar 4,51%-nya atau sebanyak 106,780 jiwa dikategorikan miskin ekstrim. Kondisi masyarakat Karawang ini khususnya semakin terhimpit di tengah pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ditambah lagi tiba-tiba pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM yang semakin membuat masyarakat Karawang menjerit. Sebagai kota lumbung padi yang juga sering disebut-sebut sebagai kota industri, seharusnya kondisi perekonomian masyarakat Karawang bisa sejahtera, tetapi kenapa justru sebaliknya? Ingin fokus menjadi petani, tetapi setiap musim panen harga gabah selalu anjlok. Lahan pertanian pun banyak yang beralih fungsi menjadi pabrik atau perumahan. Ingin beralih menjadi masyarakat industri, tetapi warga pribumi Karawang pun masih sulit mencari pekerjaan di industri yang konon jumlahnya mencapai 1.500 pabrik lebih. Kondisi ironi masyarakat pribumi di kota industri yang bak tikus mati di lumbung padi ini kemudian disorot oleh aliansi Ormas LSM di Kabupaten Karawang yang terdiri dari Laskar NKRI, Gerakan Masyarakat Patriot Indonesia, Laskar Merah Putih, PPBNI, Kompak, Gibas Jaya, dan Gibas Cinta Damai. Dalam kesempatan aksi damai demonstrasi ke pabrik PT Tofi Volingda Manufacturing Indonesia di kawasan Surya Cipta pada Rabu 7 September 2022, setidaknya aliansi Ormas LSM Karawang menyebut ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Karawang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Pertama, belum adanya keseriusan pemerintah yang dalam hal ini Pemkab Karawang dalam menangani persoalan kemiskinan di kota pangkal perjuangan. Kedua, berkaitan dengan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang ketenaga kerjaan, yaitu di mana pabrik atau industri Karawang belum sepenuhnya mempekerjakan warga pribumi Karawang, yaitu di mana aturan rekrutmen 60% tenaga kerja industri untuk pribumi dan 40% tenaga kerja dari luar Karawang belum sepenuhnya dijalankan setiap industri di Kabupaten Karawang. Ketiga, keterlibatan warga pribumi dalam mengelola limbah ekonomis industri masih minim, yaitu di mana pengelolaan limbah industri masih banyak dimonopoli oleh warga di luar Karawang. Padahal, faktanya masih banyak kelompok masyarakat Karawang yang mampu mengelola limbah industri secara profesional.
Jika kondisinya terus seperti ini, mau sampai kapan perekonomian masyarakat Karawang akan mandiri? Padahal ada sekitar 17.000 hektar lahan Karawang yang dikuasai industri. Tetapi faktanya tidak ada asas kemanfaatan keberadaan industri untuk masyarakat Karawang itu sendiri. Lantas apa perannya otonomi daerah? Mau sampai kapan pribumi Karawang seperti tikus mati di lumbung padi? Saat aksi damai di VT Tofi Valingda Manufacturing Indonesia ini, Ketua Aliansi Ormas LSM Karawang, Haji M.E. Suparno menyampaikan, ke depan aliansi berharap adanya intervensi dari Pemkab Karawang untuk ikut mendorong para pengusaha lokal agar bisa ikut berkompetisi dalam pengelolaan limbah ekonomis di industri. Pasalnya, hari ini para pengusaha lokal Karawang sudah profesional dan siap bersaing dengan pengusaha luar Karawang. Disampaikannya hari ini semangat gerakan Aliansi Ormas LSM Karawang adalah bagaimana caranya warga pribumi bisa berdikari secara ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Ditegaskannya sudah terlalu lama warga Karawang berdiam diri dan terus mengalah. Padahal sejatinya keberadaan industri di Karawang harus mampu mensejahterakan masyarakat. Hentikan! Robohkan setan yang berdiri. Namaku baik. GMP, hidup GMP. Ada saudara kita dari Ormas Bebas Cinta Damai. Tidak, saudara-saudaraku. Sebut saja, hari ini kita berada di depan PT Topi Valingda Manufacturing Indonesia. Ini juga kita dijejali dengan sesaknya kenaikan bahwa Karawang memiliki kawasan di Asia Tenggara. Namun pertanyaannya, apakah seluas kawasan itu mampu memberikan kontribusi? Karena yang namanya industrialisasi adalah produksi barang berbasis ground stopen. Topi Valingda Manufacturing Indonesia memproduksi pelek mobil. Ada tambang logam di Kabupaten Karawang? Ya. Kalau begitu, di PT ini tidak jadi proses industrialisasi. Karena bahan bakunya tidak diambil dari muka bumi Karawang, maka kemudian efek kesejahteraannya akan sangat minim bagi rakyat Karawang. Setuju. Ini Karawang ini rumah siapa? Nah sekarang kalau orang Karawang mau usaha aja dipersulit, mau jadi apa orang Karawang? Kita telah mumpuni. Setuju? Makanya kita bersepakat bersama-sama bahwa aksi hari ini kita aksi damai. Aksi damai. Kita bisa bertarung secara legalitas. Makanya kita minta terhadap PT Topi Valingda untuk menunjukkan legalitas yang saat ini berjalan. Setuju? Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dari TNI dan Polri yang mana telah mengawal aksi damai kita ini, dan tentunya kita sebelum ada kesepakatan kita tidur di sini. Setuju? Kita bikin tenda. Karawang rumah kita.
ya kita harus bikin tempat di sini. Setuju? Kita mau orang Kerawang, mau balik pisan orang Dan Kerawang. saya minta terhadap manajemen Kopi Palinda untuk menyambut apa yang kami inginkan. Slow. Satu komando. Kerawang harus kita jaga, harus kita rawat. Wajar lamun orang Karawang boga usaha di Karawang, setuju? Sekarang orang lain dibukakan pintunya untuk berusaha. Orang Karawang dianaktirikan, itu nggak logis. Sudah berapa tahun perusahaan ini berdiri bercokol di Karawang, tapi pengawalnya orang mana-mana, setuju? Ini yang harus diwaspadai, monopoli usaha. Kita semua sepakat, kita bikin tenda di sini sampai ada kesimpulan, sampai dengan ada keputusan. Kita tidak perlu melakukan apapun karena Karawang rumah kita, jangan kita rusak. Kita bikin tenda aja di sini, setuju? Sekarang kalau perusahaan di Karawang tidak memberikan dampak manfaat buat orang Karawang, mau ngapain? Ya, yang penting kita di sini punya semangat otonomi daerah, bahwa orang Karawang